Selamat berjumpa. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 10 tentang virus ya. Materi tentang virus yang akan kita pelajari kita akan menjelaskan tentang virus, peranan virus, ciri-ciri virus dan hal-hal yang tentu saja sangat berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas 10 kita. Baik. Ya, materi ini sangat penting karena virus itu dalam kehidupan sehari-hari akan sering kita jumpai ya. Terutama kalau kita ke mana saja, tapi asosiasi kita jangan ke permasalahan virus yang berkaitan dengan komputer, tetapi ini adalah virus yang merupakan metaorganisme. Apa itu metaorganisme? Nanti kita ulas ya dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Baik. Yang pertama kita akan mengulik sedikit ya. Yang akan kita pelajari di sini nanti adalah tentang ciri dari virus, terus struktur tubuh virus, cara reproduksi virus, serta peranan virus dalam kehidupan. Peranan yang akan saya bahas di sini adalah baik peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan. Nah, jadi ya itu yang akan kita bahas nantinya. Oke. Kita lanjutkan. Pengertian virus. Pengertian dari virus. Virus itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti virion, yang artinya racun. Jadi tidak salah kalau orang itu mengatakan virus menyebabkan penyakit. Karena di sini virus dalam arti asalnya berarti virion yang memiliki pengertian adalah racun. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme ya. Mikro itu kecil, organisme ya organisme makhluk hidup ya. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Apakah virus merupakan organisme atau bukan, kita lanjutkan dulu ya. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikron atau mungkin lebih kecil dari itu, karena 1 mikron sama dengan 0,001 mm atau kalau dibikin meter dibagi 10 pangkat 9 ya, atau dikali 10 pangkat negatif 9 dibagi 1 miliar meter ya, itu sangat kecil sekali ukuran virus ini. Virus adalah mikroorganisme parasit yang mana dia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Jadi virus itu adalah organisme parasit atau istilahnya disebut parasit obligat asli. Kenapa? Karena dia harus ada inang sebagai tempat hidup atau hanya mampu hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Di luar tubuh makhluk hidup dia tidak bisa hidup. Itu ciri dari virus. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak dapat mereplikasi. Replikasi itu adalah berkembang biak, sebutan berkembang biak pada virus ya. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak dapat bereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya ya, untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Nah, tadi kenapa disebut dia harus menumpang, disebut parasit obligat, karena kebutuhan dari virus untuk hidup, kebutuhan virus untuk hidup itu sangat ditentukan oleh inangnya, ya. Makanya dia disebut makhluk hidup yang parasit. Nah, parasit ini pengertian virus. Berikutnya kita lanjutkan. Oke. Ciri virus ya, ciri virus. 1. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh
kapsid atau selubung protein asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Jadi tadi disebut hanya memiliki satu jenis asam nukleat diselimuti oleh kapsid. Ya. Kalau saya mengandaikan kapsid itu adalah satu kertas selembaran ini yang sebagai pembungkus. Nanti kalau bagian-bagian lembaran dari kapsid itu disebut kapsomer, ya, kapsomer. Kalau satu lembar kertas ini disebut sebagai kapsid, maka bagian yang terkecil dari kapsid disebut kapsomer. Dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, memiliki DNA atau RNA saja, ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ukurannya sangat kecil, antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi atau 25 dikali, umpamanya ukurannya 25, ya 25 dikali 10 pangkat negatif 9 atau 25 dibagi 1000 juta atau 1 miliar. Jadi ukurannya sangat kecil. Tubuh virus tidak berbentuk sel, ya, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. Ya. Kalau kita waktu SMP kita belajar tentang sel, bagian utama sel itu yang saya sebutkan tadi ada 3, ada inti sel, ada membran sel, ada sitoplasma. Kalau tidak memiliki itu, dia bukan disebut sebagai sel. Ya. Berikutnya cirinya adalah hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal dengan parasit obligat. Tadi ya, parasit obligat. Obligat artinya asli, ya, parasit obligat. Yang berikutnya merupakan suatu makhluk hidup metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Ya. Maksudnya yang saya maksud begini ya, yang maksudnya di sini adalah virus itu disebut metaorganisme karena memiliki meta antara. Ya. Dia bisa menjadi benda hidup, dia bisa menjadi disebut benda mati. Kenapa disebut benda mati? Karena dapat dikristalkan. Dan makhluk hidup atau disebut makhluk hidup karena dia mampu berkembang biak. Nah, ini mungkin nanti dikoreksi tulisan ini. Pengertiannya adalah dapat dikristalkan berarti dia sebagai benda mati. Berarti dia hidup di luar tubuh makhluk hidup. Dapat berkembang biak atau yang disebut tadi replikasi atau proliferasi tadi ya, itu artinya dia disebut makhluk hidup. Ya, nanti kita poin-poinkan. Yang berikutnya memiliki bentuk tubuh. Nah, virus pun memiliki bentuk tubuh, bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk T, silinder, bulat, ya. Ya, kira-kira itu ya, ada yang berbentuk batang. Ini ciri virus. Jadi poinnya adalah virus itu parasit obligat, metaorganisme, ya, hanya memiliki satu DNA atau RNA saja. Berikutnya adalah disebut makhluk hidup karena mampu berkembang biak. Disebut benda mati karena di luar tubuh berbentuk kristal. Jadi virus itu di luar tubuh akan berbentuk kristal. Benda mati. Begitu ketemu inang yang cocok, dia akan hidup. Yang dimaksud inang yang cocok itu bagaimana? Inang yang cocok itu artinya virus tersebut hanya menyerang manusia atau hewan. Berarti dia hanya bisa menyerang hewan saja. Jadi virus hewan tidak mampu menyerang tumbuhan. Virus tumbuhan tidak mampu menyerang hewan. Nah, pengertiannya itu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Struktur tubuh virus ini ya. Kita akan berbicara tentang struktur tubuh virus. Yang diambil contoh itu virus T atau bakteriofag.
Bakteriofag pengertiannya bakteri yang virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag. Ada 3 bagian pokok, ada bagian kepala, ada bagian leher, dan bagian ekor. Untuk struktur tubuh yang sederhana itu yang disebut kapsid tadi ini ya, pelindung. Kapsid itu keseluruhan, tapi kalau potongan dari kapsid itu disebut kapsomer yang saya sebutkan tadi ya. Kapsid itu seluruh lembaran, tetapi kalau bagian dari lembaran-lembaran itu disebut kapsomer. Dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja. Selubung ekor, nah ini dia punya ekor, ada serabut ekor, ada lempeng dasar, ada jarum penusuknya. Nanti kita bahas ini tentang apa peranannya ini di dalam replikasi, ya, di dalam replikasinya. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan tentang struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus, walaupun virus memiliki berbagai ukuran dan bentuk, beberapa memiliki motif struktur yang sama, yaitu sebagai berikut yang saya sebutkan tadi. Kapsid. Kapsid merupakan lapisan pembungkus DNA atau RNA. Yang kedua, kapsomer yang saya sampaikan tadi. Kapsomer adalah sub-sub unit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit atau bahkan bergabung membentuk kapsid. Jadi kapsomer itu adalah kalau ibarat kertas satu lembar, kapsomer itu adalah pecahan puzzle pecahan. Nah, itu disebut kapsomer kalau kita ngomong puzzle ya. Kapsomer disusun menjadi sebuah puzzle utuh itu baru disebut kapsid. Kira-kira gambarannya seperti itu. Selanjutnya adalah struktur tambahan. Struktur tambahan lainnya yaitu selubung virus yang menyelubungi kapsid. Jadi ada virus yang diselubungi oleh kapsid. Envelope biasanya kalau bahasa Inggrisnya ya. Penyelubung kapsid maksud saya. Nah, yang berfungsi untuk menginfeksi inang. Selubung ini terbentuk dari fosfolipid, fosfat sama lemak dan protein. Nah, ingat protein itu selalu membentuk zat pembangun tubuh makhluk hidup atau organisme. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bisa dibaca, bisa dilihat, bisa di-pause untuk semakin memahami ya dari video yang saya sampaikan ini. Oke. Nah, kita akan membahas tentang replikasi virus. Replikasi itu adalah perkembangbiakan ya, perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus itu ada 2 jenis ya, ada 2 tipe di sini. Di sini disebutkan replikasi atau perkembangbiakan virus ada 2 jenis, secara litik sama lisogenik ya, ada secara litik, ada lisogenik. Untuk 2 hal tersebut nanti akan saya jelaskan secara detailnya, apa itu siklus litik atau apa itu siklus lisogenik ya. Nanti kita ambil ini gambarannya ya, gambarannya siklus litik, siklus lisogenik. Masing-masing nanti akan saya jelaskan di berbagai tahapannya ya, siklus virus. Baik, yang pertama nanti siklus litik. Ya, ini ada 2 jenis, litik sama lisogenik. Nah, saya akan menjelaskan pertama nanti siklus litik. Tadi di ciri-ciri virus di depan tadi sudah kita bahas bahwa virus mampu bereplikasi atau berkembang biak itu merupakan suatu alasan virus disebut sebagai makhluk hidup. Ya, disebut sebagai makhluk hidup mampu berkembang biak. Oke, saya lanjutkan. Ya. Namanya siklus berarti berlangsung terus-menerus, tidak ada putusnya. Ya, biasanya antara siklus litik sama lisogenik ini saling terkait tergantung dari inang yang diserang oleh virus tersebut.
Ya, syaratnya gimana? Kalau inangnya lemah, inang ya makhluk hidup yang ditempati oleh virus tersebut itu lemah, maka virus tersebut akan melakukan perkembangbiakan secara lemah ya inangnya lemah, maka dia akan berkembang secara litik. Litik itu artinya lisis, pecah. Ya, pecah. Namun umpama si inangnya itu merupakan makhluk hidup yang kuat, maka dia akan melanjutkan tahap kepada lisogenik. Jadi dia tidak pecah. Artinya bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, ini adalah gambar dari siklus litik. Ya. Siklus litik itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini adalah nomor 1. Itu lanjutan dari nomor 6. Namanya siklus bisa dimulai dari mana saja. Ya, pada tahap awal virus induk mencari sel inang dan mulai melakukan proses adsorpsi ya, adsorpsi pakai D. Kalau absorpsi pakai B itu artinya penyerapan. Penyerapan pada air oleh akar itu disebut absorpsi. Tetapi kalau di sini namanya adsorpsi ya. Absorpsi. Menempel artinya. Ya. Tahap pertama, virus menempel pada sel inang. Nah, menempel pada sel inang. Pertama tadi mencari, yang kedua adalah tahap absorpsi. Nah, selanjutnya bagaimana? Tahap absorpsi dilanjutkan kepada tahap yang namanya tahap penetrasi. Ini mohon maaf, ini harusnya di atas sini, nempel sini, belum melakukan injeksi, ya. Itu diawali dengan mencari, melakukan penempelan, proses absorpsi menempel di sini. Setelah itu, setelah menempel, tahap kedua, dia melakukan tahap namanya penetrasi atau menyuntik. Apa yang disuntikkan? Yang disuntikkan adalah DNA ini. DNA-nya ini disuntikkan kemana disuntikannya? Ke dalam tubuh inangnya. Nah, injeksi, penetrasi atau injeksi. Ada buku yang menulis injeksi. Di sini tertulis penetrasi. Baik. Apa yang dipenetrasikan? Yang dipenetrasikan adalah DNA-nya. Ya. DNA apa? DNA dari virus ya masuk ke dalam tubuhnya dari DNA ke dalam tubuh inangnya. DNA ini tadi akan bergabung dengan DNA bakteri atau inang yang ditempati ya. Tadi kan masuk, nah, ini akan bergabung ini nanti. Ini DNA virus bergabung dengan DNA-nya inang. Ya, setelah bergabung, ya, ini gabungan DNA nanti. Setelah bergabung, dia masuk ke dalam tahap eklivase. Di sini nggak tercatat. Cuma kalau boleh kita sebutkan, tahap berikut dari penetrasi adalah ya eklivase. Apa itu eklivase? Eklivase itu mengambil alih kendali. Ya, DNA virus mengambil alih kendali DNA dari inang. Mengambil alih maksudnya apa? Segala perintah sintesa di dalam tubuh organisme itu diatur oleh DNA. Ya, diatur oleh DNA. Jadi apa yang terjadi? DNA inang tidak bisa melakukan perintah kepada organel-organel yang di dalam selnya itu untuk menyusun sintesis sesuai dengan perintah DNA inang. Tetapi DNA inang itu dikendalikan oleh DNA virus yang sedikit. Jadi apa? Perintah untuk menyintesis itu diambil oleh DNA virus. Itu disebut tahap eklivase. Jadi si DNA otak dari sebuah sel itu adalah DNA yang memerintah segala aktivitasnya itu sekarang diambil alih oleh si
DNA virus untuk menyusun apa yang menjadi kebutuhan virus. Jadi tadi sudah adsorpsi, ada penetrasi, eklivase. Tahap berikutnya adalah tahap sintesis dan replika. Replika itu tiruan ya. Penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Menyusun apa? Menyusun ekornya, menyusun lehernya, menyusun DNA-nya, menyusun kapsid, itu tahap sintesis ya. Tahap sintesis ya, sintesa. Nah, masih ingat ya, sintesa itu menyusun. Setelah tahap sintesa ya, setelah tahap sintesa masuk ke dalam tahap yang berikutnya, yaitu tahap perakitan atau pematangan. Kepalanya gabung menjadi dengan leher, dengan ekor, dengan serabut ekor. Jadi kalau pada sintesis tadi, karena yang mengendalikan adalah DNA virus, jadi yang disintesis itu adalah serabut ekor, ekor, lempeng dasar, ya, terus kepalanya, terus DNA-nya, ya, baru dirakit menjadi apa namanya virus yang utuh, ya, perakitan. Nah, kita tahu tubuh dari DNA inang itu tetap sementara ukurannya yang terbentuk itu adalah sangat besar. Maksud saya jumlahnya menjadi banyak sehingga ruang atau tempat dari inang itu tidak cukup untuk menampung apa namanya virus yang sudah disusun. Ya, virus yang sudah disusun. Akibatnya apa? Akibat yang terjadi adalah inang pecah. Inangnya pecah. Nah, pecahnya ini disebut lisis. Ya, virus-virus baru keluar dari tubuh sel inang yang hancur. Hancurnya kenapa? Ya, karena jumlah sel virusnya yang terbentuk baru itu jadi banyak sehingga terjadilah pecah litik. Nah, ini disebut siklus litik. Oke, dicermati dulu. Jadi tahapnya yang pertama ini dia mencari apa namanya inang, yang kedua adsorpsi. Adsorpsi menempel, jangan salah, pakai D. Kalau pakai B itu artinya absorpsi. Selanjutnya masuk ke tahap penetrasi atau injeksi. Setelah injeksi ke tahap namanya eklivase, ambil alih. Setelah itu ke tahap sintesis dan replikasi, baru tahap perakitan. Ya, perakitan assembling, ada buku yang menulis seperti itu ya. Setelah itu terjadilah pecahnya tubuh virus. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ringkasnya ya. Replikasi virus bisa terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum replikasi litik terjadi tahap-tahap. Pertama absorpsi, penetrasi, eklivase, sintesis, pematangan, perakitan. Kalau saya biasanya menghafalkan dengan apel, ya apel. Apa itu apel? Absorpsi, penetrasi, eklivase. Kalau ini untuk sisipan aja. Terus yang terakhir adalah lisis. Ya, apel ditambah sintesa sama pematangan. Itu untuk tahap yang apa namanya? Untuk tahap reproduksi secara litik. Oke, kita lanjutkan terus. Ini pengertiannya ya, yang saya sebutkan tadi bisa diperhatikan. Absorpsi pengertiannya ini virus meletakkan ekornya pada dinding sel bakteri atau inang ya. Daerah tempat ekor virus melekat disebut sebagai daerah reseptor. Absorpsi ya. Pada daerah tersebut memiliki sifat khusus untuk jenis virus tertentu dan virus jenis lain tidak mampu melekat pada area tersebut. Kalau ini kita kaitkan nanti kalau kalian sudah kelas 3 ya, tentang genetika, tentang kerja enzim, teori K and log, one gen, one enzim. Jadi istilahnya satu reseptor hanya bisa menerima jenis protein tertentu. Karena teori di biologi ada namanya teori
metabolisme itu menggunakan enzim itu ya, enzim. Nah, ini kan kita makhluk hidup, enzim itu dasar teorinya adalah key and lock. Jadi seperti kunci dan gembok. Makanya disebut untuk jenis virus tertentu hanya bisa melekat pada areal tertentu itu khusus. Jadi nggak bisa jenis lain. Oke ya, itu nanti untuk kelas 3 akan ketemu teori kerja enzim ya, kunci dan gembok. Yang berikutnya adalah penetrasi tahapnya. Ya. Pada proses ini, ujung virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Proses ini terjadi ya, ini yang terjadi menggunakan enzim lisozim. Ya, lisozim itu enzim yang kayak apa? Lisozim itu lisis penghancur, ya, sebagai penghancur. Penghancur dari apa? Penghancur dari membran sel inang. Kira-kira seperti itu, ya. Kita lanjutkan siklus litiknya penjelasannya. Ya. Siklus litik. Yang berikutnya tadi saya sebutkan eklivase ya. Eklivase itu bagian virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik dari bakteri. Setelah itu asam nukleat virus mengendalikan protein dan komponen tubuh virus baru dengan memanfaatkan bahan yang tersedia oleh sel bakteri atau sel inang ya. Jadi yang mengendalikan saya uraikan awal tadi, yang mengendalikan itu adalah DNA-nya. Organel yang bekerja itu adalah organel inang, komponen tubuh inang. Tubuh inang ada namanya ribosom. Waktu organel sel, ya organel sel nanti dipelajari di kelas 2 SMA, ya kelas 2, kelas 11, SMP sudah pernah, kelas 10 itu belajar tentang bagian-bagian sel. Ada ribosom, fungsinya untuk apa? Untuk sintesa ada klorofil, untuk fotosintesis, mengingatkan sedikit aja. Nah, ini seperti itu. Jadi yang sintesa protein terjadi di ribosom. Jadi perintahnya ya nanti kalau kelas 3 ketemu ya akan paham. Itu perintahnya dilakukan oleh DNA. Ya kode gennya dikeluarkan oleh inti sel DNA. Ya tadi deh eklivase. Nah, selanjutnya adalah sintesis. Nah, proses pembentukan bagian-bagian tubuh baru di dalam sel bakteri ya. Jadi virus itu membentuk bagian-bagian tubuhnya menggunakan organ, kalau makhluk hidup namanya organ, tapi kalau pada sel namanya organel, itu ya organel inang, alat-alat inang. Yang berikutnya adalah tahap perakitan. Ya. Setelah bagian-bagian tubuh dari virus tadi sintesa di tahap sintesa itu terbentuk, maka akan terjadinya perakitan atau assembling. Ya, jumlah virus yang terbentuk sangat besar, ya sangat besar. Besar yang saya maksud ini banyak ya, jumlahnya banyak sehingga tubuh sel inangnya nggak mampu atau nggak mampu yang saya maksud adalah tidak sanggup menampung jumlah dari sel virus yang sudah terbentuk tadi. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh dari si apa namanya si inang pecah di lisis. Ya, diingat bahwa di siklus litik ini cirinya adalah sel induk, ya, sel inangnya itu tidak memiliki ketahanan. Jadi selnya mampu dikuasai oleh DNA atau RNA bakteri. Maaf, RNA virus. Jadi DNA-nya lemah. Kira-kira seperti itu tentang siklus litik. Ya, tentang siklus litik seperti itu. Jadi apel untuk mengingat tadi ya, adsorpsi, penetrasi,
eklifase ya, absorpsi, penetrasi, eklipase, sintesis ya. Di antara sintesis sama lisis nanti ada yang namanya proses perakitan atau assembling baru lisis ya, apel di CCP itu. Jadi absorpsi, penetrasi atau injeksi, eklifase, sintesis ya, assembling baru litik. Kira-kira seperti itu tentang siklus litik. Baik, kita lanjutkan kepada siklus lisogenik. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fase atau siklus perkembangbiakan secara lisogenik. Ya. Ini kelanjutan dari perkembangbiakan virus secara litik tadi. Kalau secara litik tadi, sel inangnya akan pecah. Kalau secara lisogenik, sel inangnya tidak akan rusak inangnya. Siklus ini terjadi apabila si inang dari virus tersebut mampu bertahan hidup. Ya. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi sama aja. Pertama absorpsi menempel, terus terjadi injeksi, ya. Injeksi DNA ke dalam tubuh inang. Pada tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan, ya. Yang disebut di sini istilahnya profage, ada yang nulis seperti itu. Apa itu? Gabungan DNA bakteri dengan DNA virus. Ya, DNA virus bergabung dengan DNA inang. Ya, DNA virus bergabung dengan DNA inang. Kalau pada tahap litik terjadi eklifase, mengambil alih kendali. Tetapi di tahap ini, profag ini, DNA gabungan tersebut tidak mampu, maksudnya bukan tidak mampu, DNA virus tidak mampu mengendalikan sintesa atau metabolisme pada tubuh inangnya. Ya, jadi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa inang ini yang kita ambil contoh adalah bakteri. Inang tersebut juga merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, itu ciri dari makhluk hidup berkembang biak. Kalau virus itu berkembang biakannya menumpang, kalau di inang dalam hal ini adalah bakteri, perkembang biakannya kita tahu dengan cara membelah diri. Ya, dengan pembelahan diri dari 1 menjadi 2. Di dalam pembelahan inang yang saya maksud di sini bakteri ini ada yang namanya sitokinesis sama karyokinesis. Ya, 2 tahap itu. Ya, di situ tadi DNA-nya kan sudah gabung profag tadi. Diawali dengan pembelahan inti karyokinesis, ya. Karyokinesis baru dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Nah, yang di sini awalnya tadi saya sebutkan bahwa DNA bakteri dalam hal ini inangnya yang berupa gabungan profag tadi, kita sebut profag aja. Profag tadi membelah dulu ya karyokinesis, setelah itu diikuti dengan sitokinesis sehingga setiap inang memiliki profag masing-masing. Nah, ini potensi inilah potensi yang saya maksud adalah tahap ini semua inilah ini yang disebut dengan lisogenik. Sehingga apa? Setiap kali inang membelah, DNA-nya juga membelah. Sehingga kalau boleh dibilang karier membawa ya. Jadi DNA-nya itu berupa profag yang saling bergabungan. Ya, saling menggabung. Pada tahap tertentu dia bisa masuk ke dalam siklus litik apabila inang dari virus tersebut tidak bisa tahan terhadap virus yang menjadi
materi yang masuk ke dalam tubuh bakteri tersebut, sehingga dia masuk ke dalam setelah tahap absorpsi, injeksi, penggabungan ini, Provak ini, terjadi yang namanya tahap eklivase. Ya, eklivase. Setelah eklivase, kalau pada litik atau lisis, eklivase. Setelah eklivase adalah sintesa. Terus setelah sintesa ya perakitan, baru lisis. Seperti itu kira-kira singkatnya. Ya, ada lisogenik, sel inangnya mampu menahan atau tidak bisa dikendalikan oleh DNA virus. Sehingga pada saat bakteri membelah, DNA yang mengandung Provak tadi juga ikut membelah. Dari dua hal tersebut pasti sudah kita bisa pahami beda antara litik sama lisogenik. Oke? Nah, kalau keterangan singkatnya atau keterangan lanjutannya seperti ini kira-kira siklus lisogenik itu. Pada siklus ini, dinding sel bakteri tidak akan segera lisis. Pada saat lisogenik, materi genetik virus diproduksi di dalam sel bakteri tanpa menghancurkan inangnya. Tahap awal siklus ini adalah virus bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri, kemudian melalui ekornya disuntikkan DNA ke dalam sel bakteri yang kita sebut dengan injeksi atau penetrasi ya. DNA virus kemudian menyisip ke dalam DNA bakteri. DNA virus ini bersifat laten, tersembunyi ya, tidak aktif membelah. DNA baru tersebut dinamakan Provak. Nah, Provak ingat, gabungan DNA bakteri sama DNA virus ya, Provak. Provak kemudian mengadakan replikasi ya, apabila lingkungan menguntungkan ya, memasuki tahap litik. Menguntungkan di sini adalah inang atau bakterinya tidak mampu bertahan terhadap serangan DNA atau RNA virus, artinya masuk ke tahap eklivase. Pada tahap tersebut terjadi biosintesis yang diakhiri dengan pembentukan dan pelepasan virus baru. Maksudnya ini apabila masuk siklus litik ya, yang keterangan di bawah ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke hal baru ya. Hal baru materi kita adalah klasifikasi atau pengelompokan virus ya. Virus itu bisa diklasifikasikan berdasarkan di sini ya, berdasarkan DNA-nya maupun RNA-nya saja. Sehingga virus itu dikelompokkan menjadi dua, virus DNA dan virus RNA. Contoh virus DNA itu bisa kita lihat di situ, apa itu virus RNA itu apa, itu bisa kita baca dan kita lihat. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Virus berdasarkan DNA atau RNA-nya. Berikutnya adalah pengelompokan virus berdasarkan bentuk dasarnya. Bentuknya ya, maksudnya ya, bisa berbentuk ikosahedral, berbentuk helikal, berbentuk kompleks ya. Ini bisa Kenapa orang mengelompokkan virus ya? Biar mudah di dalam mempelajari ya. Ya, itu virus berdasarkan bentuk. Selanjutnya virus juga bisa dikelompokkan berdasarkan selubungnya ya. Nukleoplastid. Nukleus inti ya. Nah, virus yang bersampul atau berselubung ya. Terus yang satu yang tidak memiliki selubung ya. Itu berdasarkan selubungnya, pembungkusnya. Terus berikutnya virus berdasarkan jumlah virus berdasarkan jumlah kapsomernya ya.
klasifikasi virus berdasarkan kapsomernya. Kapsomer apa? Kapsomer itu berdasarkan pembungkusnya, pembentuk kepalanya kalau kita yang belajar struktur virus yang awal tadi. Ada yang memiliki 252, 162, 72, 60 kapsomer ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi macam-macam ya orang mengelompokkan virus. Terus berikutnya lagi virus berdasarkan inangnya. Ini saya rasa lebih umum ya. Lebih umum sering digunakan virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan. Yang virus yang menyerang tumbuhan namanya menyerang di sini otomatis ya tentu saja yang merugikan. Apa peranan yang menguntungkan? Tentu saja ada ya. Ya, itu tadi klasifikasi virus. Bisa berdasarkan inang, berdasarkan jumlah kapsomer, bisa berdasarkan DNA, RNA-nya, bisa berdasarkan apa namanya? Tadi eh, sampul atau selaputnya, ya. Terserah orang mengelompokkan. Tujuan dari pengelompokan itu adalah untuk memudah mengenal dan mempelajari, ya. Untuk memudah mengenal dan mempelajari. Jadi pengklasifikasian itu tidak hanya terjadi pada makhluk hidup, ya. Bisa terjadi pada apa saja dikelompokkan. Barang, menata barang itu termasuk mengklasifikasikan, mengelompok-kelompokkan. Ya. Baik, sekarang setelah kita membahas tentang pengelompokan virus, ya, kita akan membahas tentang peranan virus di dalam kehidupan. Ya. Nggak ada segala sesuatu itu selalu merugikan. Pasti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tentu saja itu terjadi pada virus juga ya. Peran virus yang menguntungkan, peran virus yang merugikan. Pastinya sudut pandangnya dari sudut pandang manusia menguntungkan untuk manusia bisa sudut pandang untuk menguntungkan atau merugikan manusia. Kalau manusia tentu saja bilangnya merugikan jika tidak menghasilkan bagi dia. Contohnya kalau dia menyerang tumbuhan, tumbuhan itu adalah merupakan lahan pertanian kita, tentu saja itu akan merasa merugikan kita. Jadi tidak hanya pada tumbuhan saja. Oke, kita lanjutkan. Peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Peranan yang menguntungkan, ya. Peranan virus dalam kehidupan yang menguntungkan. Pertama, virus dapat dimanfaatkan oleh manusia di dalam bidang kedokteran untuk membuat vaksin. Ya. Vaksin merupakan bahan yang dapat menimbulkan reaksi kekebalan pada organisme yang disuntikkan. Vaksin namanya kalau program pemerintah itu namanya vaksinasi ya. Vaksin dapat berupa virus yang dilemahkan atau bagian dari virus tersebut. Vaksin contoh adalah vaksin polio, berfungsi mencegah penyakit polio atau kelumpuhan ya. Jadi virus dapat digunakan sebagai bahan vaksin dengan cara melemahkan. Jadi yang dimasukkan pada vaksinasi itu adalah penyakit, tetapi sudah dilemahkan. Virulensinya, kemampuan virus menyerang, ya, menimbulkan penyakit, itu virulensi, ya. Proses vaksin namanya vaksinasi. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, berarti kalau orang melakukan vaksinasi ya dalam kondisi sehat. Tidak bisa orang melakukan vaksin jika sakit karena dia akan dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah bagian tubuh atau bagian virus yang sudah diturunkan kemampuan untuk menyerangnya, virulensinya diturunkan, ya. Nah, digunakan sebagai biopestisida. Bio makhluk hidup, pestisida itu bahan yang digunakan untuk membunuh serangga dan makhluk hidup yang merugikan baik itu
namanya pestisida berarti untuk kegiatan pertanian ya. Bakulovirus contohnya ya. Yang berikutnya adalah virus yang digunakan untuk pemetaan kromosom. Ya. Yang berikutnya virus yang menguntungkan untuk pembuatan vaksin. Yang berikutnya dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri agar bisa dimanfaatkan di bidang kedokteran. Contohnya saja ini ya virus yang sudah umum digunakan, lepas dari virus ya ini bakteri disisipi ya, ini digunakan untuk rekayasa genetika dengan bantuan virus, digunakan untuk membuat hormon insulin ya. Bakterinya itu DNA-nya disisipi dengan DNA pankreas sehingga bakteri saat melakukan sintesis akan menghasilkan insulin yang digunakan untuk membantu orang-orang yang kena penyakit gula, ya, diabetes mellitus ya. Berikutnya virus dimanfaatkan untuk memproduksi interferon atau protein sel normal sebagai respon dari infeksi virus ya. Nanti silahkan dicari lagi keterangan yang lebih lengkap di bacaan di internet, banyak ya virus yang menguntungkan ya, dapat digunakan untuk biopestisida, pemetaan kromosom, membuat vaksin, mengubah sifat bakteri sehingga kendalinya kepentingan apa yang diinginkan oleh manusia untuk kesehatan bisa dilakukan dengan merekayasa sel bakteri dengan bantuan virus lah tentunya ya. Virus dapat dimanfaatkan untuk membuat interferon. Oke, kita lanjutkan peranan virus ya yang lain. Ini peranan yang merugikan. Peranan yang merugikan, virus itu mampu atau dapat menyerang manusia, dapat menyerang hewan dan menyerang tumbuhan. Dan ini termasuk jenis klasifikasi virus itu tadi ya berdasarkan inangnya. Kenapa kok disebut merugikan? Kok dapat menyebabkan kerugian? Virus itu kan bersifat parasit obligat. Tentu saja dia akan mengambil kebutuhannya, ya kebutuhan virus tadi dari inang yang ditempati. Ya, dari inang yang ditempati. Kalau yang ditempati manusia disebut virus manusia, yang ditempati hewan maka dia disebut virus hewan. Ya. Kalau yang ditempati tumbuhan maka dia disebut virus tumbuhan. Itu klasifikasi. Baik, kita lanjutkan. Saya akan memberikan keterangan singkat-singkat aja ya virus-virus yang menyerang manusia, yang menyerang hewan, yang menyerang tumbuhan. Nah, yang umum lah yang kita jumpai. Kalau sekarang ngetrennya virus corona, nah, corona itu ya juga jenis pengelompokan virus ya, juga jenis pengelompokan virus. Baik, saya lanjutkan. Contoh virus yang menyerang manusia adalah HIV. Virus ini udah lama ya, ini virus ini menyerang sistem pertahanan tubuh. Human immunodeficiency virus. Ya, nama virusnya HIV. Penyakitnya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya. Penyakit ini menular bisa melalui hubungan seksual, bisa melalui transfusi darah. Ya. Pemakaian jarum suntik secara bergantian oleh orang yang menderita HIV atau diserang HIV ya. Macam-macam ini, berbahaya sekali penyakit ini. Belum ketemu obatnya, makanya salah satunya ya harus kita menghindari untuk terjadinya infeksi HIV ini. Ya. Saya lanjutkan, virus HIV itu bisa berbahaya, itu yang menyerang manusia. Berikutnya adalah virus Ebola. Nah, virus ini juga menyerang manusia, ya. Belum ditemukan obatnya. Mematikan, demam, diare, bisa menyebabkan pendarahan, ya. Virus Ebola. Yang berikutnya virus yang menyerang manusia. Virus corona. Nah, ini virus corona ini
menyerang sistem pernapasan. Contohnya SARS itu ya, virusnya. Ini sama dengan HIV dan Ebola, ya. Virus berbahaya lebih cepat dibandingkan HIV dan Ebola menyerangnya ya. Ini penyakit SARS. Berikutnya penyakit lagi virus yang menyerang virus simplex. Herpes simplex ini menyerang kulit, ya, menyerang alat kelamin, ya. Otomatis berkembang biakannya melalui hubungan seksual dengan orang yang terkena virus ini atau ibu hamil yang menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Ya. Virus berikutnya adalah virus dengue. Virus dengue itu virus yang menyebabkan demam berdarah. Ya. Virus ini bukan disebabkan oleh nyamuk, tetapi disebarkan oleh nyamuk. Demam berdarah itu menyerang manusia yang terkena virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti hanya menyebarkan. Jadi penyebabkan bukan nyamuk, tapi virus. Ya, pencegahannya sudah terkenal dengan 3M. Mengubur, menutup. Satu lagi apa? Mengubur, menutup, dan menguras ya, 3M. Ini tentu saja. Kenapa kok yang itu 3M dilakukan? Ya, 3M ini berarti si nyamuk itu siklus hidupnya diputus. Ya, bukan ya, kalau kita lihat 3M berarti yang diselesaikan untuk pencegahannya adalah ya dari nyamuknya, bukan dari virusnya ya, ini tengoknya 3M. Baik, kita lanjutkan yang tidak kalah mengerikannya lagi adalah virus polio ya. Virus polio ini menyebabkan kelumpuhan pada anak, pada bayi umur 3 sampai 5 tahun. Ini kalau kita di posyandu pastinya ada namanya virus polio, virus poliomyelitis ya, menyebabkan kelumpuhan. Bahaya. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke peranan yang virus ya. Ini masih yang menyerang menyerang hewan sekarang, virus yang menyerang hewan. Yang menyerang hewan itu di sini yang disebutkan virus rabies atau virusnya disebut rhabdovirus. Virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan otaknya ya. Akibatnya tubuh tidak mampu untuk bergerak dan menimbulkan hidrofobia. Apa itu hidrofobia? Fobia terhadap air yang menjadi salah satu tanda orang terinfeksi rabies. Kondisi ini umumnya diikuti dengan kemunculan gejala lain seperti perubahan pola perilaku secara tidak wajar, terjadi halusinasi hingga kelumpuhan pada berbagai bagian tubuh. Ini rabies ya, biasanya digigit ini ya, gigitan oleh hewan berdarah panas yang tersakit virus seperti apa? Anjing, kera, kelelawar. Jadi selama ini orang kenapa kok anjing bisa rabies? Bisa ngigit. Makanya kok yang terkenal kalau rabies itu anjing karena lebih banyak orang memelihara anjing dan lebih dekat dengan anjing. Maksudnya anjing sebagai hewan piaraan itu lebih intens berinteraksi dengan kita daripada kalau memelihara kelelawar sama kera, orang lebih intens dengan anjing, sehingga terkenalnya virus ini seakan-akan menyerang anjing saja, padahal anjing itu hanya menularkan salah satunya kepada manusia. Hidrofobia ciri-cirinya takut pada air, itu ya. Berikutnya virus yang menyerang sistem pernafasan, unggas. Ya, ini sempat terkenal H5N1. Wabah ini menyerang hewan-hewan unggas. Unggas itu kelompok burung dan ayam. Mampu menyerang kepada manusia, yang diserang adalah sistem
pernafasan. Berikutnya kita beralih virus yang merugikan yang menyerang tumbuhan. Terkenalnya adalah TMV, Tobacco Mosaic Virus. Ya, ilmu virologi tentang virus ini awalnya diteliti melalui daun tembakau yang terserang virus. Ya, ini awal mula dikenal adanya virus itu penelitiannya adalah TMV nih, Tobacco Mosaic Virus. Ya. Yang tahu ukurannya kecil, ya. Silahkan dibaca tentang sejarah penemuan virus ya. Kita lanjutkan. Berikutnya virus yang menyerang padi. Virus Rhizostungro-bacilliflum. Ya. Cirinya tumbuhan padi yang terserang ini adalah tumbuhannya kerdil, pendek, warnanya merah sampai uranya kekuning-kuningan. Sehingga akibatnya berkurangnya jumlah panennya. Gabah itu padi yang masih nempel di tanaman, biji padi maksudnya yang nempel di padi itu disebut gabah. Virus Rhizostungro-bacilliflum, VRTB kalau mau disingkat seperti itu. Jadi dari awal sudah kita sampaikan bahwa tadi virus itu ada yang peranan menguntungkan, ada peranan yang merugikan. Jadi merugikan tentu saja dari sudut pandang manusia, ya. Dari sudut pandang manusia bahwa hasil panennya atau kesehatan manusia itu terganggu, ya. Jadi apa istilahnya, ulasan balik. Jadi virus itu bukan disebut makhluk hidup kalau kita awal ciri-cirinya karena dia mampu dikristalkan. Virus bukan disebut makhluk hidup karena mampu dikristalkan. Virus disebut makhluk hidup karena memiliki DNA dan mampu melakukan replikasi. Virus disebut parasit obligat. Kenapa? Karena virus hanya mampu hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Dia tidak mampu hidup di luar makhluk hidup. Karena di luar tubuh makhluk hidup menjadi benda mati. Karena sifatnya yang tadi, maka virus itu disebut metaorganisme. Ya. Selanjutnya, virus juga diklasifikasikan, juga dikelompok-kelompokkan. Tujuannya mengklasifikasi itu untuk memudahkan mengenali. Bisa diklasifikasikan berdasarkan inangnya, bisa diklasifikasikan berdasarkan DNA atau RNA-nya, bisa diklasifikasikan berdasarkan amplopnya, selubungnya, ya. Terus virus mampu bereplikasi dengan model yang terkenal namanya siklus litik dan siklus lisogenik. Ciri siklus litik itu inangnya pecah. Ciri lisogenik inangnya mampu bertahan hidup, ya. Ada tahap profage. Kalau siklus litik tahapnya ada yang namanya adsorpsi, ya, absorpsi, penetrasi atau injeksi, eklivase, sintesis, sama lisis. Ya, tentang peranan virus bagi kehidupan. Ada virus yang menguntungkan, ada virus yang merugikan. Ya, contoh virus yang merugikan, yang menyerang manusia. Contohnya apa tadi kita sebutkan bahwa HIV, terus polio, terus lagi Ebola, demam berdarah, ya, itu contoh virus yang merugikan, yang menyerang manusia dan merugikan. Terus virus yang menyerang hewan, contohnya flu burung H5N1 itu SARS. Dia bisa ditularkan kepada manusia juga, ya, H5N1. Terus yang terkenal mungkin pemelihara ayam itu terkenal penyakit NCD. Tadi
slide belum ada NCD, Newcastle disease virus. Ya, Newcastle disease ya itu disebabkan oleh virus yang menyerang kepala ayamnya, tetelo istilahnya. Terus virus ya, terus virus yang menyerang kuku dan mulut sapi, antrak. Nah, tadi belum disebutkan. Ya, itu. Terus virus yang menyerang hewan sudah, virus yang menyerang peranan yang merugikan, virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya tadi adalah virus TMV ya, Tobaik Mosaic virus. Ada virus tungro, virus yang menyerang pada padi, ada juga virus yang menyerang tanaman buah jeruk, ada ya macam-macam. Ya, selain virus tadi yang merugikan, ada virus yang menguntungkan, bisa digunakan untuk pemetaan kromosom, digunakan untuk vaksin, ya, bahan vaksin, terus digunakan untuk biopestisida. Ya, dari sekian yang kita jelaskan tadi, saya rasa materi tentang virus saya cukupi sampai di sini. Lain waktu kita akan mempelajari materi biologi yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran dan bermanfaat untuk mengenali bahwa virus itu meskipun parasit obligat juga memiliki peranan yang menguntungkan juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.